Nggak ada, belum ada. Loh? Mati jangan. Tahu belum mati gitu. Kuncinya ada. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin al-kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami' Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bukit Cibarusah Asri Bekang yang seluruhnya saya hormati. Rahimakumullah wa hadaikumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat uzma dari beliau dan mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan salawat yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, paman cucu kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan guru-guru kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla, semoga dengan barokah mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan dengan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah. Segala hajat kita dunia dan akhirat oleh Allah dikabulkan. Kemudian segala urusan kita, urusan dunia, terlebih-lebih urusan akhirat, urusan ibadah oleh Allah diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, selalu berada dalam pertolongan Allah. Dan kita doakan anak cucu kita yang saat ini sedang dalam keadaan menuntut ilmu, baik di pondok pesantren ataupun di lembaga pendidikan Islam atau di lembaga-lembaga yang lainnya. Kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan zahir batinnya, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah yang disertai hidayah, dijadikan orang-orang yang berguna bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Betul kami akhir Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
وتحسن بها لنا الأخلاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita lanjutkan materi taklim malam Ahad minggu yang lalu, bahwasanya materi taklim malam ini sebagaimana sudah disampaikan pada malam Ahad yang lalu adalah mengenai tingkatan zikir. Kemarin kan telah disampaikan bahwa zikir itu ada tingkatannya, dan berzikir kepada Allah adalah merupakan ibadah yang dilakukan oleh lisan, yang hukumnya sunnah tapi sangat afdal, sangat istimewa. Dan menurut para ulama sufi, yakni para ulama yang berkompeten di bidang ilmu tasawuf, bahwa berzikir itu ada tingkatannya. Adapun tingkatan zikir itu ada 3 tingkat, 3 level, 3 darajat. Tingkat yang pertama yaitu az-zikru bil lisani wa qalbuhu ghafil. Berzikir dengan lisan sedangkan hatinya goflah, hatinya tidak berzikir, hatinya berpaling dari Allah, hatinya tidak ingat kepada Allah. Jadi hanya sebatas di lisan zikirnya, tapi hatinya kosong dari mengingat Allah, hatinya lalai. Bahkan justru yang ada di hatinya malah selain Allah, malah perkara-perkara yang bersifat dunia. Nah, ini tingkatan zikir yang pertama ini dinamakan zikrul adah, zikir adah atau zikir kebiasaan. Kemudian tingkatan yang kedua az-zikru bil lisani wa qalbuhu mutma'innun billah. Berzikir kepada Allah dengan lisan dan hatinya tumakninah, mengingat Allah, hatinya merasakan ketenangan dengan mengingat Allah. Nah, tingkatan zikir yang kedua ini dinamakan zikrul ibadah, zikir ibadah, zikir yang nilainya ibadah dan berpahala besar. Nah, ini zikir yang dikehendaki oleh Allah, zikir yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau kita berzikir jangan hanya sebatas di lisan,
kayak burung beok, tapi hatinya lalai dari mengingat Allah, hatinya kosong dari berzikir kepada Allah, hatinya tidak berzikir. Justru yang ada di hatinya malah urusan dunia, malah perkara-perkara yang bersifat rendah. Padahal tujuan dan maksud daripada kita berzikir kepada Allah tidak lain tidak bukan adalah supaya hati kita ingat kepada Allah. Jadi kalau umpama misalnya jikalau apabila seandainya eta kene sarwa wae kita berzikir kepada Allah hanya di lisan tapi hati kita enggak ingat kepada Allah, itu berarti lain di mulut lain di hati. Biasanya yang lain di mulut lain di hati biasanya orang munafik, antara ucapan dengan hati berbeda. Lisannya mengucapkan amanna billah, aku beriman kepada Allah, tapi hatinya ingkar kepada Allah. Itu yang disebut orang munafik, sebagaimana disinggung oleh Allah dalam Al-Quran surah 2 Al-Baqarah juz yang ke-1 ayat 8. Allah telah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan dari sebahagian manusia ada orang-orang yang lisannya mengatakan amanna billahi wal yaumil akhir, sungguh kami benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Lisannya mengatakan begitu, tapi hatinya ingkar kepada Allah, hatinya ingkar kepada adanya hari akhir. Maka orang yang seperti ini kata Allah, wa ma hum bimu'minin, dan mereka itu bukan orang beriman. Jadi orang beriman itu antara ucapan dengan yang ada di dalam hati harus sinkron, harus muafakoh, harus akur, harus relevan. Jangan lain di mulut lain di hati, jangan sampai di mulut mengatakan iya, di hati tidak. Itu munafik namanya. Nah, jangan sampai kita berzikir seperti orang-orang munafik, hanya di lisan tapi di hati malah justru yang diingat bukan Allah. Lisannya berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hatinya ini berkat kapan keluarnya, ya lama banget, ngarep-ngarep berkat. Padahal tujuan zikir supaya kita ingat kepada Allah hati kita. Karena setiap detik itu yang namanya syaiton wado'a, itu syaitan meletakkan hidungnya di hati manusia. Manakala hati manusia lupa kepada Allah, maka syaitan akan menelan hati itu. Artinya hati tersebut dikuasai oleh syaitan. Nah, ketika hati manusia sudah dikuasai oleh syaitan, sedangkan hati ini menjadi raja di dalam tubuh manusia. Karena apapun yang diucapkan oleh manusia, apapun yang dilakukan oleh anggota manusia, itu semua berangkat dari keinginan hati. Nah, kalau hatinya sudah dikuasai setan, maka dengan secara leluasa syaitan akan mendorong, memotivasi, menggerakkan seluruh anggota badan kita untuk berbuat dosa. Dan syaitan itu akan berjalan di dalam tubuh manusia melalui aliran darah manusia. Nah, kalau hati kita sudah dikuasai oleh syaitan, maka secara leluasa syaitan akan berjalan di dalam tubuh kita melalui aliran darah kita dan menggerakkan seluruh anggota badan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau berzikir kita jangan hanya sekedar lisan, tapi hati kita ingat kepada Allah. Termasuk sholat itu berzikir kepada Allah. Zikir totalitas menyeluruh zahir dan batin. Di dalam sholat itu ada zikir lisannya, ada zikir qalbunya, hatinya, ada zikir arkannya, anggota badan. Orang yang sholat semuanya dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki itu sedang berzikir kepada Allah. Dan memang kita diperintahkan sholat, mendirikan sholat itu untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat kepada Allah.
Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Toha ayat 14, Allah telah berfirman, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kata Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Maka oleh karena itu sembahlah aku. Jangan menyembah selain aku. Karena selain aku bukan Tuhan. Selain aku diciptakan oleh aku. Maka sembahlah yang menciptakan makhluk. Jangan menyembah makhluk. Wa aqimis shalah, dan dirikan salat sebagai wujud nyata penyembahan kita kepada Allah secara langsung. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikan salat untuk berzikir kepadaku, untuk supaya ingat kepadaku. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salatnya harus khusyuk. Jangan sampai ketika takbiratul ihram lisannya mengucapkan Allahu Akbar tapi hatinya malah ingat janda, ingat dompet ketinggalan di toilet, ingat istri. Nah, jadi yang melakukan sholat, jadi kita berusaha untuk tidak melakukan sholat hanya sekedar ritual, hanya sekedar jasad tubuh anggota badan, tapi hati pun ikut sholat kepada Allah, ikut menghadap kepada Allah, dihadapkan hati kita kepada Allah. Jangan badan yang menghadap Allah ketika sholat, tapi hatinya ada di mana-mana. Itu sholatnya baru formalitas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi johir batin kita harus sholat. Jangan johirnya doang yang sholat tapi batinnya enggak sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berzikir dengan tingkatan yang kedua, yaitu berzikir dengan lisan dan hati kita ingat kepada Allah. Supaya kita tidak seperti orang munafik, lain di mulut, lain di hati. Di mulut, di lisan berzikir, tapi di hati enggak berzikir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan zikir yang ketiga, ini tingkatan yang paling tinggi. Ini tingkatan zikirnya para nabi, para rasul, para aulia, orang-orang soleh, orang-orang thariqah, orang-orang sufi, para ulama di tasawuf, orang-orang makrifat, orang-orang ahli hakikat. Tingkatan zikir yang ketiga adalah al-zikru bil arkan, wajilat arkanuhu bi dzikrillah. Patu sama zikrul mahabbah wal ma'rifah. Tingkatan zikir yang ketiga adalah berzikir dengan seluruh anggota badan. Jadi berzikir bukan hanya lisannya, bukan hanya hatinya, bahkan seluruh anggota badannya ikut berzikir. Rambutnya sampai telapak kakinya semuanya berzikir kepada Allah. Sampai badannya bergerak-gerak, kepalanya bergoyang-goyang, menikmati, mencamkan, meresapi, menghayati makna zikir yang dibaca oleh lisan. Merasuk ke dalam hatinya sehingga enggak ingat apa-apa. Melayang seakan-akan dia sedang merasa enjoy menghadap Allah, sampai kepada Allah. Tubuhnya di dunia tapi hatinya belum sampai kepada Allah. Nah, ini tingkatan zikir yang paling tinggi ini. Memang agak susah juga zikir seperti ini. Nah, zikir yang seperti ini dinamakan zikrul mahabbah wal ma'rifah. Namanya zikir mahabbah dan ma'rifah. Jadi berzikir kepada Allah dasarnya cinta kepada Allah. Selama ini mungkin kita berzikir kepada Allah ada tendensi yang bersifat dunia. Oh, saya berzikir pengen mudah rezeki. Oh, saya berzikir pengen cepat dapat jodoh. Oh, saya berzikir pengen cepat naik pangkat. Ada hal-hal yang bersifat dunia. Itu dasarnya bukan mahabbah. Berzikir kepada Allah dasarnya cinta kepada Allah. Enggak ada sedikit pun hal-hal yang bersifat atau tendensi yang bersifat duniawi, enggak ada. Yang diharapkan hanya ridho Allah dengan berzikir. Nah, jadi dimantapkan zikirnya, diluruskan hatinya. Kemudian ma'rifah.
Kalau kita berbicara marifat, ada marifat menurut para ulama ahli tauhid, ada marifat menurut para ulama ahli sufi, ahli tasawuf, beda-beda. Kalau marifat menurut para ulama ahli tauhid adalah idrakun jazimun, penemuan yang pasti yang sama sekali tidak terkena keraguan-raguan berdasarkan dalil akli dan dalil nakli, dalil Al-Quran dan dalil akli. Seperti contoh, kita marifat kepada Allah, kita mengenal Allah, kita yakin Allah ada. Nah, yakin, meyakini bahwa Allah itu ada, walaupun mata kepala kita, walaupun mata kasar kita belum pernah melihat Allah secara langsung. Tapi hati kita penuh dengan keyakinan bahwa Allah itu ada. Berarti kita marifat kepada Allah. Nah, marifatnya kita kepada Allah, meyakini dalam hati bahwa Allah itu ada, itu berdasarkan dalil Al-Quran, berdasarkan dalil nakli, berdasarkan informasi dari Allah yang ada dalam Al-Quran. Salah satu contohnya diantaranya Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi beserta apa-apa yang berada di antara keduanya. Berdasarkan dalil nakli ini, berdasarkan wahyu Allah ini, berdasarkan firman Allah ini, kita meyakini bahwa 7 lapis langit dan bumi beserta seluruh isinya itu diciptakan oleh Allah, dan ini menjadi bukti bahwa Allah itu ada. Nggak mungkin langit ada dengan sendirinya, nggak mungkin bumi ada dengan sendirinya, ujung-ujung ada tanpa ada yang menciptakan. Pasti yang menciptakan 7 lapis langit, pasti yang menciptakan 7 lapis bumi, pasti yang menciptakan seluruh manusia adalah Zat yang maha segalanya, Zat yang maha hebat, Zat yang maha kuasa. Tidak ada yang maha kuasa kecuali Allah. La ilaha. Yakin kita. Nah, itu marifat menurut ilmu tauhid. Tapi kalau marifat menurut para ulama tasawuf beda lagi, lebih dalam lagi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau marifat menurut para ulama sufi adalah nurul wahilati, bukiat bi qalbi abdihi. Cahaya Allah yang didatangkan oleh Allah ke dalam hati hambanya. Jadi cahaya Allah tembus ke dalam hatinya sehingga hatinya terang benderang. Dengan sebab hatinya terang benderang karena masuknya cahaya Allah, cahaya Allah, maka dia dapat melihat keajaiban-keajaiban alam semesta. Dapat melihat rahasia-rahasia Allah dengan mata batinnya, bukan dengan mata kepala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali bahwa kalau kita berzikir, berusahalah semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Bagaimana caranya supaya ketika lisan kita berzikir, hati kita juga berzikir ingin kepada Allah, jangan berpaling dari Allah. Karena kalau kita berzikir dengan lisan dan hati kita ingat kepada Allah, khusyuk, merasakan ketenangan hati, merasakan ketentraman batin, kedamaian jiwa, merasakan Allah benar-benar hadir. Nah, maka kita akan mendapatkan pahala besar dari Allah. Karena memang tujuan kita diperintahkan berzikir kepada Allah supaya hati kita ingat kepada Allah. Allah berjanji dalam Al-Quran, pertama surat 33, yaitu surat Al-Ahzab juz 22 ayat 35. Yang kedua masih surat 33, surat Al-Ahzab juz 22 ayat 44. Ayat 35-nya berbunyi, wadzakirinallaha katsiran wadzakirati a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kemudian ayat 44-nya berbunyi, wa a'adda lahum ajran karima. Ayat 35 kata Allah, wadzakirinallaha wadzakirat. Laki-laki dan wanita-wanita yang berzikir
berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. A'addalahum, Allah benar-benar menyediakan bagi mereka maghfiratan, ampunan dosa, wa ajran 'azima, dan pahala yang agung, pahala yang besar, pahala yang mulia di dalam surga. Hamba-hamba Allah yang sedang dalam keadaan berzikir kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang dibanggakan oleh para penghuni langit. Para penghuni langit itu tidak lain tidak bukan adalah para malaikat. Malaikat seluruhnya yang ada di langit bangga. Di antara mereka bercerita, menyebut-nyebut hamba-hamba Allah yang sedang berzikir di permukaan bumi. Kita dibanggakan oleh para penduduk langit kalau kita berzikir, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kalau lisan kita berzikir tapi hati kita enggak ingat kepada Allah? Itu namanya lalai. Jadi hanya formalitas doang. Hanya casing doang, isinya kosong. Ibarat HP, casingnya bagus tapi baterainya mati, ngedrop, yang nggak berfungsi. Nah, zikir tingkatan yang ketiga, zikir mahabbah wal marifat, itu dasarnya cinta kepada Allah. Mungkin selama ini kita berzikir hanya sebatas melaksanakan perintah Allah. Tapi kalau dasarnya cinta, tanpa diperintah pun tetap berzikir kepada Allah. Karena memang dasarnya cinta kepada Allah. Ya, ibarat kita lah ketika kita masih remaja jatuh cinta kepada seorang wanita. Kan ada lagu mengatakan, aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Nah, ingat kamunya di situ Allah, jangan pacar kita. Dia mau makan ingat Allah, berarti baca bismillah dulu, berdoa dulu. Mau tidur ingat Allah, berarti berdoa dulu. Allah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mau apapun kita selalu ingat kepada Allah. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, sepi atau terang, banyak orang atau sendirian, tetap ingat kepada Allah. Sebagaimana Siti Aisyah mengatakan tentang Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyani. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah terbukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu berzikir kepada Allah setiap saat. Rasulullah nggak pernah lalai hatinya dari mengingat Allah. Bahkan engkau dalam keadaan tidur sekalipun tetap mata hatinya Rasulullah berzikir kepada Allah. Nggak seperti kita, kalau tidur ya molor beneran kita. Jadi Rasulullah itu tidurnya seakan-akan tidur, seakan-akan enggak. Disebut tidur, ya enggak, disebut enggak ya tidur, disebut enggak tidur, karena hatinya berzikir. Walaupun matanya terpejam, disebut tidur, ya memang matanya terpejam. Para jamaah yang dimuliakan, karena mata itu ada banyak, ada mata kepala, ada mata hati, bahkan ada mata kaki ya, bahkan ada mata-mata ya. Bahkan ada mata bisul ya. Orang bisul kalau matanya belum keluar jadi lagi ke bisulnya. Mata keranjang. Siapa dia mata keranjang? Siapa ya? Mata keranjang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berzikir dengan lisan dan hati kita ingat kepada Allah, itu diibaratkan seperti pesawat melesat ke angkasa bersama pilotnya. Nah, kalau berzikirnya di lisan doang, itu pesawatnya melesat tapi orangnya, pilotnya di bawah, nggak ke angkasa. Jadi yuk kita belajar, ya saya juga belajar, sama-sama belajar untuk berzikir kepada Allah, zahir batin, lisan dan hati berzikir. Ya syukur-syukur kita berzikir
Bukan hanya dengan lisan, dengan hati, tapi seluruh anggota badan kita ikut berzikir. Ya harus belajar, kalau nggak belajar nggak bisa. Karena apapun pasti ada ilmunya. Ada ilmu tentang zikir, ada. Jadi nggak asal ngucap, nggak asal ngucap. Mengucapkan la ilaha illallah aja itu nggak asal ngucap. Harus ada 7 titik dalam tubuh kita terlewati dengan kalimat itu. Karena di dalam tubuh kita ada 7 titik. Di sini, di sini, di sini, di sini, kemudian di sini, dan di seluruh tubuh. Kalau di sini namanya latifah qalbi. Kalau di sini namanya latifah khofi. Di sini latifah ruhi. Di sini latifah sirri. Di sini latifah ahfa, latifah nafsi. Di seluruh tubuh namanya latifah qola. Nah itu 7 titik itu harus tersentuh dengan kalimat-kalimat zikir. Ada ilmunya dikit juga, nggak asal gombreng, nggak asal asal gombreng. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan arti dari surah 33 Al-Ahzab juz 22 35. Jadi kata Allah, wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirati a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Para laki-laki dan para perempuan yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, Allah benar-benar menyediakan untuk mereka ampunan dosa dan pahala agung, pahala besar, pahala mulia di dalam surga nanti, bukan sekarang. Sekarang kita bekerja dulu, nanti balasannya di surga. Memang kita hidup dunia lagi diuji oleh Allah. Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Kita lagi diuji, sabar apa enggak berzikir, sabar apa enggak sholat, uji kita. Kalau sabar lulus, insya Allah kita senang nanti di akhirat. Kalau gagal, kalau mempertukarkan Allah sudah gagal, nyesal nanti di akhirat kita. Kemudian ayat 44-nya berbunyi wa a'adda lahum ajran karimah. Dan Allah benar-benar menyediakan bagi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah ajran, pahala kariman yang mulia. Seperti apa pahala mulia yang Allah janjikan di dalam surga? Nanti akan terbukti kalau kita sudah masuk surga. Karena kenikmatan surga, pahala surga nggak bisa dibayangkan sekarang. Nggak bisa. Secerdas apapun otak manusia, profesor, doktor, apapun namanya, nggak bisa membayangkan kenikmatan surga, nggak bisa. Nggak usah dibayangin, buktiin. Seperti apa nikmat surga? Buktikan olehmu dengan cara bertakwa kepada Allah, patuh tunduk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, pasti semuanya akan terbukti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang azikru bil arkan wajilat al arkanu bizikrillah. Berzikir dengan seluruh anggota badan, bukan hanya lisan yang berzikir, bukan hanya hatinya yang berzikir, tapi seluruh anggota badannya pun ikut berzikir, bergetar badannya karena takut kepada Allah. Muncul dalam hati khosyah, rasa takut yang sangat luar biasa kepada Allah, sampai badannya bergetar ketika berzikir, sampai menangis karena sangat takutnya kepada Allah. Nah, oleh Allah diceritakan dalam Al-Quran, surahnya surah 39, yaitu surah Az-Zumar juz 23 ayat 23. Allah berfirman, taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kulitnya,
hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman, yang benar-benar takut kepada Allah, bergetar, kulit-kulitnya semuanya merinding, bergetar ketika mereka sedang berzikir kepada Allah, bergemetar. Kemudian kulit-kulit mereka dan hati mereka menjadi tenang setelah mereka merasakan kehadiran Allah. Setelah mereka benar-benar ingat kepada Allah dengan zikirnya, mereka kemudian tenang, datang ketenangan dalam hatinya, datang ketentraman dalam batinnya, datang kedamaian dalam jiwanya. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Makanya kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Air kalau dibaca zikir, kalau ada kalimat Allah, itu molekul-molekulnya akan tersusun dengan rapi. Nggak percaya, buktikan, tanyakan sama profesor tentang ilmu kimia. Itu molekul-molekulnya itu akan tersusun dengan rapi kalau air dibacakan kalimat-kalimat Allah dengan zikir kepada Allah. Anak kecil nangis dulu, kalau dibacakan zikir kalimat Allah akan diam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwa dilihat dari tingkatannya, zikir ada tiga tingkatan. Satu, zikir adat. Dua, zikir ibadah. Tiga, zikir mahabbah wal ma'rifat. Adapun penjelasannya tadi sudah di awal. Nah, yang akan mendapatkan pahala dari tiga tingkatan zikir tersebut hanya ada dua, yaitu zikir ibadah dan zikir mahabbah wal ma'rifat. Dari zikir ibadah dan dari zikir mahabbah wal ma'rifah, yang pahalanya paling besar adalah zikir mahabbah wal ma'rifat, yaitu zikir bukan hanya di lisan, bukan hanya di hati, tapi seluruh anggota badannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya zikir ada zikir bil lisan, zikir dengan lisan. Contohnya begini: Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah 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 ya 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 zikir dengan lisan, yang disebut zikir jahar, zikir dengan suara jelas. Tapi kalau nggak diucapkan dengan lisan, tanpa suara, hanya di hati, namanya adzikru bil qalbi, zikir dengan hati, yang disebut zikir hobi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir hobi, zikir di dalam hati, itu nggak ada suara. Kalau pakai suara namanya bukan zikir hobi, zikir jahar. Dan zikir hobi ini
Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan sampai malaikat pun nggak tahu. Karena malaikat nggak tahu hati manusia. Malaikat itu hanya mencatat perbuatan manusia, nggak mencatat apa yang ada dalam hati. Nah itu zikir hobi, dan zikir hobi ini tidak terikat oleh waktu, oleh ruang, oleh tempat. Jadi wherever you are, di mana saja kau berada, fir Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir hobi. Enggak terikat oleh waktu, oleh tempat. Dimanapun boleh zikir hobi. Nah itu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surah 7 Al-A'raf juz 9 ayat 205. Kata Allah, wazkur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah engkau kepada Tuhanmu, ingatlah engkau kepada hak Tuhanmu, fi nafsika, ay fi qalbika, di dalam hatimu. Jadi di rumah, di perjalanan, dimanapun hati kita ingat Allah. Hati kita menyebut nama Allah, nggak putus-putus. Jadi putus disambung lagi, lupa ingat lagi, merasa jauh didekatkan lagi, terus. Insya Allah hamba-hamba Allah yang selalu berzikir kepada Allah dimanapun dia berada, insya Allah akan berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam pertolongan Allah. Itulah yang dilakukan oleh para nabi, itulah yang dilakukan oleh para rasul, itulah yang dilakukan oleh para awliya Allah, para kekasih Allah, itulah yang dilakukan oleh para sholihin, orang-orang yang soleh. Para bapak, demikian tahun kita malam ini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Dan setelah selesai sholat isya dengan berjamaah, Al-Fakir langsung pamitan karena masih ada satu acara yang harus digarap. Mohon maaf, mari kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.